Shalom saudaraku, baik yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok. Selamat datang di acara Ibadah Empower Women Ministry. Wow, tidak terasa saudara, sebentar lagi kita akan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, kasih setiamu, semua karena anugerahmu, kebaikanmu kami ada. Dan saat ini kami mau mendengarkan firmanmu, bukalah mata hati kami, pikiran kami, seperti kau membuka mata hati Lydia. Supaya kami mengerti kebenaran firmanmu lebih dalam lagi. Dan terutama bukan hanya pendengar, namun menghidupi firmanmu, pelaku firmanmu. Roh Kudus, tolong hambamu yang akan memberitakan firmanmu, sembunyikan di balik kuasa salibmu, penuhi dengan karunia hikmat, karunia pengajaran, karunia pengetahuan, otoritas wibawa ilahi dan kuasa-Mu menaungi hamba memberitakan firman hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa setiap yang mendengar ini dimanapun Tuhan, tidak pernah firman-Mu kembali sia-sia. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Dan kami sepakat menghancurkan kuasa apapun yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara, apa kabar? Shalom, apa kabar semuanya? Sungguh sukacita yang besar sekali bisa kembali ada di sini. Semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan seperti kita tahu, setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan. Kita mengenang saat proklamasi dikumandangkan, proklamasi kami bangsa Indonesia. Seperti itu saudara ya. Tahun 17 Agustus tahun 45, para pahlawan mempersembahkan hidup mereka merdeka atau mati demi kebebasan tanah air. Kemerdekaan nasional. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Bendera merah putih kita kibarkan dengan bangga. Lalu kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah, seperti itu saudara. Kadang kita bila mengenang jasa pahlawan kita bisa nangis, harusnya kita bisa menangis. Itu adalah karunia Tuhan dan pengorbanan bangsa Indonesia dari sehingga bisa bebas dari penjajahan. Ini momen yang bersejarah. Kita berhak menentukan masa depan kita sendiri. Dan di balik euforia kemerdekaan selalu ada pertanyaan reflektif. Setelah bebas, untuk apa kemerdekaan itu digunakan? Apakah kemerdekaan berarti bebas maunya semau gue, atau ada tujuan yang mulia yang harus kita jalani? Saudara, seorang tokoh kebebasan bernama Nelson Mandela pernah berkata, merdeka bukan hanya melepaskan belenggu, tetapi hidup dengan cara menghargai dan meningkatkan kebebasan orang lain. Bukan hanya lepas dari belenggu, tapi juga menghargai, meningkatkan kebebasan orang lain. Wow, ini perkataan yang selaras dengan prinsip firman Tuhan. Seorang sekuler mengatakan ini. Kemerdekaan sejati selalu disertai tanggung jawab. Bukan yang sebebas-bebasnya. Bukan. Bukan kebebasan liar. Bukan. Tanpa arah. Bukan. Tapi melainkan kebebasan yang membawa kebaikan bagi sesama. Sebagian orang percaya, saudara, kita pun telah menerima kemerdekaan yang lebih agung. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan dalam Kristus. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, memerdekakan kita dari belenggu dosa dan hukum Taurat. Melalui apa? Hanya oleh anugerah, melalui pengorbanannya di kayu salib. Sekarang yang jadi pertanyaan, saudara, pertanyaan bagi kita masing-masing. Bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan rohani ini? Saudara, ini yang akan kita renungkan dari Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Mari kita baca saudara, Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Saya bacakan saudara. Saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan, ya saudara, janganlah mempergunakan
kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, di perikop sebelum ayat 16, hidup menurut daging atau roh. Ini sebenarnya kelanjutannya ya saudara. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Jadi karena keduanya bertentangan, kamu tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya minum dulu saudara. Saya suka mengeksegesis. Jadi kita akan eksegesis latar belakang surat Galatia. Sebelum kita masuk ke teks ini, kita pahami dulu konteksnya. Surat Galatia siapa yang nulis? Rasul Paulus. Untuk siapa? Jemaat di Galatia. Sekarang Galatia itu apa? Turki. Itu sekarang sekitar Turki. Ini sekitar pertengahan abad pertama. Kasusnya ini ya, kejadiannya. Abad pertama. Wow, kita bicara sejarah abad pertama. Ya, Paulus menulis surat ini karena dia mendengar bahwa jemaat di Galatia sedang dikacaukan pengajaran sesat. Jadi jangan heran, pengajaran sesat sudah ada sejak jemaat mula-mula ya. Jadi semuanya sudah ada. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Jadi ada guru palsu ya. Ada yang disebut kelompok Yudaisme ya, kalau sekarang juga masih ada tuh Judaizer. Ya, ini dia mengajarkan orang Kristen yang bukan Yahudi harus menaati hukum Taurat. Karena sekarang orang Kristennya bukan hanya orang Yahudi, banyak yang non-Yahudi jadi Kristen ya. Ini harus ikuti ritualnya Yahudi supaya benar di hadapan Tuhan. Nah, ini semua ajaran-ajaran yang salah ya. Jadi sama-sama salah sebenarnya dua grup ini ya. Jadi buat pusing sebenarnya. Supaya benar di hadapan Tuhan. Jadi mereka katakan dengan kata lain, mereka mengatakan iman kepada Kristus nggak cukup. Kalau iman tanpa perbuatan nggak cukup, saudara. Tapi ini iman kepada Kristus nggak cukup kalau usahanya nggak menjalankan hukum agama Yahudi. Jadi belum selesai sampai situ. Ini untuk mencapai keselamatan. Ini yang salah, ya saudara ya. Kalau menerima Kristus saja memang nggak cukup. Harus meresponnya dengan tindakan. Betul. Tapi bukan berarti dengan patuh kepada hukum Taurat baru selamat. Tidak, ya saudara. Paulus dengan tegas menolak pandangan ini. Dalam pasal-pasal awal surat Galatia, dia menegaskan bahwa keselamatan dan pembenaran manusia ini hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 11. Jadi Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan mati di kayu salib. Sehingga kita dibenarkan karena anugerah, bukan karena usaha diri sendiri. Kita dibenarkan karena anugerah. Saya ulang, kita dibenarkan
karena anugerah, bukan karena usaha diri sendiri. Paulus mengingatkan bahwa menerima kembali kuk perhambaan, yaitu hukum Taurat, ini berarti menyia-nyiakan anugerah Kristus. Bila kita membaca dari Galatia 5 ayat 1 berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kita berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jemaat Galatia dipanggil untuk hidup merdeka dalam Kristus, lepas dari legalisme yang mengikat. Jadi, Paulus juga menyadari, saudara, ada potensi salah paham. Jadi orang Kristen tahu mereka tidak di bawah hukum Taurat lagi. Mereka sudah paham itu. Galatia 5 ayat 18. Tapi ada potensi salah paham. Mungkin mereka salah dalam mempergunakan kemerdekaan itu. Ini yang akan kita bahas tuntas. Beberapa orang berpikir jika bukan hukum yang menyelamatkan kita, berarti kita bebas berbuat apa saja. Nah, ini yang sesat, saudara. Ini yang disebut sikap kebebasan tanpa aturan. Ini bisa saya bilang kebablasan, bukan kebebasan. Licentiousness. Jadi Paulus ingin meluruskan bebas dari hukum, bukan berarti bebas berbuat dosa semaunya. Nah, setelah menentang legalisme secara keras, saudara, Paulus lalu memperingatkan jemaat agar tidak juga jatuh ke sisi ekstrim yang lain. Jadi ada dua, yang ekstrim dan sama-sama salah. Bebas sebebas-bebasnya, atau juga harus ikuti hukum Taurat. Nah, ini salah, karena semua karena anugerah. Tapi direspon, saudara ya. Jadi bukan berarti hidup ikut keinginan dosa, dalih toh kita udah diselamatkan. Enggak, berarti di sini ada tanggung jawab ya. Galatia 5 ayat 13 sampai 26 ini akan kita bahas adalah tentang nasihat Paulus tentang bagaimana mempergunakan kemerdekaan di dalam Kristus secara benar. Di sini kita akan melihat eksposisi ayat demi ayat. Ini yang membimbing kita memahami hakikat kemerdekaan Kristen. Jadi secara khusus saya mau katakan ada 3 pesan yang akan ditekankan Paulus di sini. Pertama, langsung saja saya bulatkan, saudara, dihafal. Kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Ini ayat 13 sampai 15. Karena tadi, kan aku udah bebas. Aku mau sebebas-bebasnya. Enak aja. Itu namanya bablas ya. Kebablasan juga bukan kebebasan, saudara. Jadi kemerdekaan butuh disiplin. Disiplin rohani. Ditekankan di ayat 16 sampai 18. Dan kemerdekaan ini yang akan membuat hidup kita berbuah. Jadi ini saling kait-mengkait, saudara. Ayat 19 sampai 26. Kita akan telusuri tiap bagian dengan seksama. Berarti di sini ada penjelasan beberapa istilah kunci dalam bahasa asli. Yaitu bahasa aslinya bahasa Yunani. Serta ilustrasi taktis dan tokoh-tokoh yang relevan dengan tema kita. Kemerdekaan adalah panggilan, bukan pembenaran diri. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Jadi pada ayat 13, Paulus membuka dengan pernyataan penting. Dikatakan di ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Jadi ini memang kita dipanggil semuanya merdeka. Merdeka, gitu saudara ya. Tapi perhatikan, kemerdekaan kita adalah suatu panggilan dari Allah. Artinya apa? Inisiatif dan anugerah Allah lah yang membebaskan kita, bukan usaha kita. Ini semua inisiatif dan anugerah Allah. Tapi kita juga harus ambil bagian. Karena anugerah juga bisa kita tolak. Ya, kita tidak merebut kemerdekaan, tetapi kita melangkah dari kemerdekaan. Kita bukan merebut kemerdekaan rohani dengan usaha kita, dengan kebaikan kita. Tapi Tuhanlah yang memanggil dan memerdekakan kita. Maka, saudara, kemerdekaan bisa saya bilang karunia. Karunia dan panggilan. Jadi ini bukan hasil jeripaya kita apalah yang mau kita sombongkan. Gak ada. Semua karena kasih karunia. Saya suka seorang William Wilberforce. Seorang tokoh Kristen. Dia pejuang menghapus perbudakan. Saudara,
Dia pernah mengingatkan, great indeed are our opportunities, great also is our responsibility. Jadi besar peluang yang kita miliki, tetapi tanggung jawab kita juga besar. Sungguh besar anugerah yang kita dapat, tapi tanggung jawabnya juga besar. Tuhan memberi kita kesempatan merdeka supaya kita bertanggung jawab mulia atas kemerdekaan itu. Bukan memanfaatkannya untuk pembenaran diri kita atau kepentingan egois kita, bukan. Paulus menambahkan, saudara, bila kita baca dari 13b, saudara, Paulus segera menambahkan peringatan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi dalam bahasa Yunani-nya apormen sarki, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Galatia 5:13b. Jadi dalam bahasa aslinya di sini bisa kita lihat kata terjemahan kesempatan, aporme. Ini adalah istilah militer yang berarti titik pangkal atau basis operasi, ya. Titik pangkal atau basis operasi. Jadi jangan jadikan kemerdekaan sebagai markas untuk melancarkan serangan daging, saudara, ya. Ini dengan kata lain, jangan menjadikan status bebas kita di dalam Kristus sebagai alasan atau kambing hitam untuk mengikuti hawa nafsu orang, yaitu dagingnya. Dan bahasa Yunaninya sarx. Jadi di sini bukan sekedar tubuh fisik, melainkan kecenderungan manusia lama yang berdosa. Ini peringatan Paulus sangat jelas, ya. Sangat jelas bahwasanya kemerdekaan bukanlah pembenaran untuk hidup dalam dosa. Yesus telah membayar lunas dosa kita, tetapi bukan supaya kita bebas berbuat dosa, saudara. Melainkan supaya kita bebas dari dosa dan hidup untuk Allah. Bebas dari dosa dan hidup untuk Allah. Nah, ini sangat kontras dari penyalahgunaan kebebasan. Paulus memberikan perintah positif. Layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Menariknya kata layanilah di sini dalam teks aslinya adalah doulote. Artinya berhambalah atau jadilah hamba Kristus bagi satu sama lain. Ini paradoks kemerdekaan Kristen. Justru ketika kita dibebaskan oleh Kristus, kita dipanggil untuk merendahkan diri, melayani sesama dalam kasih seolah-olah hamba, ya, hamba. Jadi kemerdekaan dalam Kristus, saudara, tidak menghasilkan orang-orang egois, melainkan orang-orang yang rela mengabdi demi kebaikan orang lain. Kalau kita menggali bahasa asli kasih, ini Yunani agape. Di sini inti dari hukum Kristus. Ayat 14 menegaskan sebab seluruh hukum Taurat tercakup. Paulus mengutip hukum kasih. Imamat 19:18 yang juga diajarkan Yesus. Ironisnya, saudara, orang Galatia tergoda kembali ke hukum Taurat. Diingatkan bahwa hukum Taurat mencapai puncaknya justru dalam kasih. Jadi kebalik gitu ya, saudara. Dan kasih itu hanya dapat diwujudkan ketika kita hidup dalam kemerdekaan dan anugerah, bukan dalam belenggu dosa atau legalisme. Dengan mengasihi sesama, secara tidak langsung kita memenuhi maksud terdalam Taurat tanpa terikat pada aturan-aturan ritualnya, saudara. Jadi di ayat 16 ini memberikan peringatan lanjutan kepada kita. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalimat ini melukiskan komunitas yang saling menyakiti, penuh konflik, egois, menggigit, menelan. Ya, itulah komunitas binatang buas itu, saudara, ya. Jadi ini menggambarkan situasi jemaat Galatia yang terpecah karena ajaran sesat. Ajaran yang ini legalisme, yang ini ajaran hukum Taurat, ini sebebas-bebasnya. Ya, jadi terjadilah pertengkaran gara-gara ini. Paulus menasehati, kalau kemerdekaan disalahgunakan, maka yang muncul itu hanyalah pertikaian, saling menghancurkan,
dan membinasakan tubuh Kristus. Yang rugi siapa? Kita juga. Kemerdekaan tanpa kasih, tanpa pengendalian diri, tanpa penguasaan diri itu hanya akan menghancurkan persekutuan. Wow, ini luar biasa. Jadi secara implisit Paulus mengingatkan bahwa hidup dalam daging ini berbuah perpecahan. Hidup dalam roh berbuah atau menghasilkan kasih dan kesatuan. Renungkanlah, bangsa yang baru merdeka sekalipun kalau warganya hanya mementingkan dirinya sendiri, saling serang lagi, pasti hancur itu negara. Gitu pula gereja, kalau kita hanya merasa bebas melakukan apa saja tanpa peduli kasih, kita jelek-jelekin pendeta orang ya. Gak usahlah kita jelek-jelekin pendeta orang ya saudara ya. Itu berarti kita belum bebas ya saudara ya. Jadi bukti kita sudah bebas salah satunya tidak ada kepahitan, tidak ada egois, tidak ada saling dengki, tidak ada saling iri, tidak ada saling serang saudara. Itulah bukti kita sudah bebas saudara. Jadi di sini banyak sekali yang harus kita benahi ya saudara ya. Saya juga melihat kita hamba Tuhan. Jangan sampai kita ini menyalahgunakan kebebasan kita dalam media sosial. Jangan suka menjelek-jelekkan hamba Tuhan yang lain. Itu artinya kita belum merdeka. Belum merdeka dengan amarah kita. Kita belum menguasai diri kita. Saudara, ketika kita menjatuhkan hamba Tuhan, sebenarnya kita sedang menjatuhkan diri kita sebagai hamba Tuhan. Karena kita tidak ada yang sempurna, saudara. Jadi, gereja yang merasa bebas melakukan apapun, tidak peduli kasih, komunitas. Kemerdekaan adalah panggilan untuk hidup dalam kasih. Kita belajar dari Mother Teresa, dia paham hal ini saudara. Dia pernah berkata, faith in action is love. And love in action is service. Iman diwujudkan adalah kasih. Dan kasih yang diwujudkan adalah pelayanan. Wow. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya iman Kristen yang sejati, ya, itu bekerja melalui kasih. Dan kasih selalu mendorong kita untuk melayani orang lain. Mother Teresa, dia bebas secara rohani, memilih, terikat, atau melayani orang miskin di Kalkuta dengan kasih. Kita pun bebas. Apakah kita bebas? Kita pergunakan untuk diri kita, kenyamanan kita, atau kita mengasihi melayani? Jangan-jangan kita justru sibuk mengejar keinginan diri kita dan menyakiti sesama. Saudara, di poin ini jelas, saudara. Jelas sekali, saudara, di poin ini, kemerdekaan dalam Kristus bukan lisensi berbuat dosa atau membenarkan diri sendiri, tapi panggilan ilahi. Kita dipanggil untuk bebas dari dosa supaya mampu mengasihi. Tapi freedom bukan freedom to sin, melainkan freedom to set. Kita periksa diri kita apakah kita hidup mencerminkan panggilan mulia ini. Saya suka Wilberforce yang saya sebut tadi. Dia menggunakan kebebasannya sebagai anggota parlemen Inggris untuk berjuang menghapus perbudakan. Ini dia tidak memakai keistimewaannya untuk kepentingan dirinya. Dia bisa saja untuk kepentingan, tapi dia memilih melayani manusia yang tertindas. Ini sebenarnya kemerdekaan yang diikuti tanggung jawab, belas kasih, panggilan. Itulah contoh memaknai kemerdekaan sebagai panggilan. Dia tahu bahwa kesempatan besar dari Tuhan menuntut tanggung jawab besar. Jadi, seperti dikatakan, karunia besar menuntut tanggung jawab besar. Kesempatan besar juga menuntut tanggung jawab besar. Jadi kita harus sadar bahwa setiap kita telah dipanggil untuk merdeka, itu artinya juga panggilan untuk bertanggung jawab. Itu artinya panggilan untuk hidup melayani dalam kasih. Setuju ya saudara ya? Jadi sudah ngerti alurnya. Jadi yang kedua, kemerdekaan butuh disiplin rohani. Galatia 5 ayat 16-18. Ini pesan kedua. Hidup merdeka dalam Kristus perlu disiplin rohani
konsisten. Saudara, kemerdekaan bukan berarti hidup santai, liso, tanpa perjuangan. No, ada yang namanya peperangan rohani. Anda sadar atau tidak sadar, kita selalu setiap hari menghadapi peperangan rohani yang siap untuk memperbudak kita kembali setelah kemerdekaan. Ini dihadapi setiap kita. Ayat 16, maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, saudara. Jadi kalau diterjemahkan ini berjalanlah oleh roh. Ini mengajarkan, Paulus mengajarkan kunci bertahan, mempertahankan kemerdekaan rohani. Kuncinya apa? Hidup dipimpin Roh Kudus. Artinya apa? Setiap waktu dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Karena karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kemerdekaan itu dinamis. Kita hidup dan berjalan di bawah tuntunan roh. Bila kita gali bahasa Yunani, bahasa aslinya, dua kata berbeda dipakai Paulus, berjalan. Galatia 5 ayat 16 ya, yang dipakai adalah peripatete. Artinya melakukan perjalanan atau berjalan mengelilingi. Ini kiasan untuk cara hidup sehari-hari. Sedangkan di Galatia 5 ayat 25, ini penutup pasal ini memakai kata autolimen yang berarti berbaris dalam barisan atau berjalan dalam satu baris sesuai aturan, saudara. Jadi gambaran kedua ini, saudara, ini seperti gambaran tentara yang berbaris rapi mengikuti komandonya. Jadi hidup oleh roh itu mengandung makna melangkah setiap hari dalam tuntunan roh, dituntun, peripateo. Jadi menjaga diri kita tetap seirama, selaras dengan arah roh, stoichio. Ini menuntut apa? Berarti menuntut kedisiplinan rohani, keteraturan, ketekunan untuk selalu peka, taat pada pimpinan Roh Kudus. Paulus mengimbau agar pola hidup kita senantiasa keep in step with the Spirit. Menjaga langkah kita sejalan dengan Roh Kudus. Mengapa ini penting? Ayat 17 ini menjelaskan sebab keinginan daging berlawanan dengan roh. Keinginan roh berlawanan dengan daging. Keduanya bertentangan. Karena sebenarnya kita ingin melakukan ini, tapi yang bukan itu yang kita lakukan. Sadar nggak sadar, itu peperangan rohani. Dan dalam setiap kita akan terjadi pergolakan internal antara daging dan roh. Daging dan roh ini keinginan saling bertentangan. Ini dipakai untuk pertentangan antiketai. Ya, ini artinya berlawanan secara diametral, saling bermusuhan, saudara ya. Seorang penafsir menggambarkannya seperti dua magnet dengan kutub sejenis yang saling tolak, tak bisa dipersatukan. Inilah peperangan rohani di dalam batin orang. Jadi orang merdeka keinginan daging atau keinginan roh. Akibat konflik ini, saudara, kita tidak bisa begitu saja melakukan apa yang kita kehendaki. Tanpa roh, kita diperbudak keinginan dosa. Tetapi dengan roh, kita diperintahkan untuk tidak menuruti dosa. Ada kalanya keinginan daging menggoda, saudara, tetapi roh memberi peringatan. Kita mengalami tarik-menarik, saudara. Sehingga kita perlu memilih dengan tegas pihak mana yang diikuti. Perhatikan, saudara. Adanya pergumulan internal ini justru tanda bahwa kita sudah merdeka. Orang yang belum diselamatkan tidak mengalami konflik ini. Ia hanya mengikuti daging karena tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Tetapi orang percaya merasakan dualisme karena Roh Kudus berdiam di hatinya dan kecenderungannya bertolak belakang dengan manusia lamanya. Ini jelas dinyatakan oleh Paulus di kitab Roma, ya, Roma 7 ayat 15-25 tentang pergumulan manusia batinnya. Jadi jangan heran bila setiap hari ada pertempuran dalam hati kita antara mau hidup kudus atau menyerah pada dosa. Ini wajar dalam kehidupan orang percaya. Bahkan menurut penjelasan atau tafsiran. Pertarungan itu harus berlangsung sepanjang hidup di dunia ini. Jikalau kita kelak mau memerintah bersama Kristus. Dengan kata lain,
Disiplin rohani adalah perjuangan seumur hidup. Kita terus menerus memilih taat pada roh dan mematikan daging setiap hari. Lalu bagaimana kita memenangkan pergulatan tersebut? Ayat 16 tadi sudah memberikan resepnya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kuncinya hidup adalah hidup oleh roh. Ini implisit berarti tidak hidup menurut daging. Kita tidak mampu menang sendiri melawan dosa. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, ya, hanya dengan kuasa Roh Kudus ini kuncinya, ya. Kita tidak akan bisa mengalahkan keinginan daging tanpa kekuatan dari Roh. Kita tidak mampu menang sendiri melawan dosa. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita. Ini kuncinya disiplin rohani. Melalui apa? Doa, baca firman, ibadah, bohong itu semua. Gak pernah baca doa, nyanyi-nyanyi, melayani, khotbah, gak pernah dia baca firman. Dari mana dapat dia, saudara? jadi melalui kuasa roh dan hidup kita. Itu perlu disiplin, saudara. Gak ngerti, gak ngerti, disiplin baca firman, baca. Buat kreativitas supaya kamu suka baca, ya. Seorang pernah mengibaratkan, saudara, di dalam hati seakan-akan ada dua anjing, saudara, ya. Yang putih roh, yang hitam ini daging, lalu terus berkelahi. Mana yang menang, saudara? Yang paling sering kita beri makan, itu yang akan menang. Kalau daging kita beri makan video porno, walaupun icip-icip, sedikit-sedikit aja lah Tuhan. Dia ada di Facebook, ada di mana. Saya juga pernah menghadapi pergumulan ini, saudara. Apalagi kalau hamba Tuhan pasti akan diserang banget ini, saudara, ya. Makin tua makin jadi, makin kesana makin kemari. Nah, jadi itu apa hubungannya ya, saudara? Maksudnya begini, kita tuh makin tinggi akan banyak serangan, saudara, ya. Tapi disiplin ini akan memberi kita makan dan ruang bagi Roh Kudus berkarya. Sehingga daging makin lama makin lemah. Ini gara-gara makin, saudara. Maka jadi saya makin tua makin jadi, makin kemari. Baik-baik ya. Kita harus serius lagi. Ayat 18 kemudian berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Jadi kalau kita telusuri bahasa Yunaninya, ini Roh Kudus ingin memandu hidup kita aktif. Bukan sekali jadi, terus dipimpin, perlu proses, perlu pimpinan terus-menerus konsisten. Makanya kata kerjanya bentuk present indicative, karena terus ini pola hidup. Jadi orang yang dipimpin roh secara konsisten, dia tidak berada di bawah hukum. Maksudnya ia tidak lagi membutuhkan aturan hukum Taurat yang eksternal untuk mengekang dosa. Sebab roh yang ada di dalam kita ini mengarahkan hidup kita. Ini selaras dengan nubuat Yeremia bahwa Tuhan akan menaruh hukumnya dalam hati umatnya, namun tidak di bawah hukum. Bukan berarti tanpa hukum sama sekali, melainkan sekarang hukum Kristus menguasai hati melalui roh. Jadi disiplin rohani agar kita peka terhadap pimpinan roh. Disiplin membuat kita lembut mendengar Tuhan. Membaca firman dengan disiplin membuat pikiran kita dipenuhi kehendak roh. Kemudian disiplin juga ibadah dan persekutuan yang menguatkan kita berjalan bersama saudara iman. Tanpa disiplin kita mudah sekali mengikuti arus dunia, daging kita, sama seperti tentara. Prajurit yang baik dia berlatih disiplin baris berbaris, sehingga saat di medan perang dia otomatis bergerak teratur sesuai komandonya. Demikian juga kita perlu melatih diri berbaris dalam roh. Ingat kata Sotecho, supaya dalam pergumulan kita cenderung taat, bukan jatuh. Jadi contohnya adalah Daniel dalam Alkitab, sekalipun hidup di tengah budaya Babel yang penuh godaan, Daniel disiplin berdoa, ya. Dia menghadap Tuhan, itu membuatnya teguh, menolak perintah yang melawan Allah, bahkan berani masuk gua singa. Kemerdekaannya menyembah Allah dijaga oleh disiplinnya. Mother Teresa
Biarawati yang pelayanannya terkenal, saudara. Terkenal sekali pelayanannya. Karena apa? Dia disiplin, saudara, lewat puasa, ya. Dia tegas, if you're too busy to pray, you are too busy, ya. Jika terlalu sibuk hingga nggak sempat berdoa, berarti engkau terlalu sibuk. Jadi artinya, ini peringatan tanpa doa, tanpa disiplin, kita kewalahan. Kewalahan melawan daging. Kita harus doa, harus disiplin. Kemerdekaan harus dijaga dengan latihan rohani yang tekun. Jadi kalau kita berjalan dipimpin roh setiap hari, kita justru kelap jalan sendiri, mengikuti emosi dan nafsu. Lalu jatuh terjerat. Ingat, kemerdekaan bisa disalahgunakan jika kita tidak berjaga-jaga. Yesus berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi solusinya berjagalah dan berdoalah. Itulah disiplin. Kita bebas menentukan tontonan hiburan, tetapi disiplin ini menasihati kita menahan mata dari yang najis. Menggunakan waktu dengan baik. Pasti Roh Kudus akan menggerakkan kita bangun lebih awal saat teduh ketimbang scrolling media sosial. Semua pilihan ini menentukan apakah kita mempertahankan kemerdekaan dalam hidup atau menyanyiakannya dengan kedagingan, saudara. Disiplin memang gak enak, siapa bilang enak? Itu harga untuk kemerdekaan tetap terpelihara. Para pahlawan mereka disiplin, militer itu sangat disiplin. Untuk bisa merdeka, disiplin. Dalam ranah rohani, tanpa disiplin, kemerdekaan hanya jadi perbudakan, saudara. Bebas, nggak tahu arah, saudara. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan, tanpa itu kita nggak mampu, apalagi mengalahkan daging-daging ini. Kita berjalan dalam roh, kita benar-benar merasakan kuasa yang Kristus berikan. Yang ketiga, kemerdekaan membuat hidup berbuah. Pesan ketiga ini, kemerdekaan harus membuat hidup kita berbuah lebat, bukan menghasilkan perbuatan daging. Ini Paulus, ya, dalam dua jenis hidup menurut daging atau roh. Ini kontras perbedaannya. Kalau di ayat 19-21, perbuatan daging itu udah nyata. Percemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kedengkian, semuanya. Bahkan ada 17, saudara. Nanti baca sendiri. Namun untuk menggambarkan pola hidup yang dikuasai, roh ini beda. Ya, jadi ada banyak dosa juga yang dipaparkan dalam bentuk, dalam variasi bentuk, ya. Dosa seksual, percabulan, penyimpangan, ketidakkudusan, penyembahan, dosa relasional, dosa ketidakmurnian. Nah, ada banyak. Ini bisa memperbudak kita semuanya bila kita berjalan di luar koridornya Allah. Jadi telah nyata, artinya mudah dilihat, jelas kelihatannya. Hidup yang diperbudak dosa, hasilnya jelas, rusak, perilakunya rusak. Seperti pohon duri yang hanya bisa menghasilkan duri, bukan buah yang manis. Saudara, buah tidak bisa dimakan oleh pohonnya. Buah dinikmati oleh orang lain. Kalau orang-orang di sekitar Anda sampai kepahitan dengan Anda, mau Anda juga gembala, Anda taunya cuma mahitkan orang, jelek-jelekin orang, itu tanda dia itu kepahitan. Kalau dia suka jelek-jelekin orang, mau gimana aja, dengan versi apa aja, ya, saudara, itu salah satu tanda dia belum berbuah. Buahnya pahit, taunya menjelek-jelekan orang aja, gitu ya, saudara. Jadi hal yang serius. Berarti Anda belum merdeka. Mau Anda jelek, orang jelek, sebelum Anda tegur dia empat mata, sebelum Anda doakan, jangan pernah permalukan dia dengan cara yang tidak baik. Paulus menambahkan peringatan terhadap semuanya itu kuperingatkan, seperti yang kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal yang demikian tidak mendapat dalam kerajaan Allah. Gaya hidup dikuasai daging tidak cocok dengan kerajaan Allah. Kita hidup dalam praktek dosa tanpa pertobatan ini menunjukkan kita bebas-bebas. Mungkin kita sungguh belum diselamatkan karena tidak ada roh yang menguduskan. Jadi dosa-dosa ini fatal. Kalau kita orang yang merdeka dalam Kristus, kita pasti menjauhi perbuatan daging. Kalau kita masih diperbudak amarah, iri hati, percabulan, kita perlu sungguh bertobat dan minta dimerdekakan. Paulus menekankan dipimpin oleh roh. Jadi kita pahami dulu buah-buah roh yang sering sekali kita katakan. Kasih. Artinya mengasihi tanpa syarat. Utamakan orang lain.
rela berkorban. Ini hukum yang terutama. Sukacita, kegembiraan kita hanya dalam Tuhan. Bukan sekedar kita senang karena situasi. Orang yang merdeka dalam roh bersukacita sekalipun dalam penderitaan. Sebab ia memiliki keselamatan, damai sejahtera, ketenangan jiwa, dan rukun dengan Allah serta sesama. Bukan hanya tiadanya konflik, tapi perasaan utuh dan tentram karena percaya Tuhan memegang kendali. Ketabahan ini menanggung penderitaan atau perlakuan tidak enak. Kemurahan ini kindness, manis, penuh belas kasih. Kebaikan ini moral yang baik, integritas, melakukan yang benar, membangun. Kesetiaan ini artinya dapat diandalkan. Setia janji, tekun beriman. Kesetiaan tidak mudah mengkhianati kepercayaan. Kelemah lembutan ini artinya tunduk pada Allah. Kelembutan sikap yang tidak kasar atau angkuh terhadap orang lain. Bukan kelemahan, tapi kekuatan terkendali. Penguasaan diri, self-control. Ini kemampuan menahan diri dari dorongan dosa atau hal berlebih, disiplin pribadi atau emosi, kata-kata dan nafsu. Ini rem internal yang kuat. Gambaran karakter ideal Kristen. Saudara, tidak ada hukum yang menentang ini semua. Semua hukum moral justru terpenuhi ketika buah roh nyata. Tidak ada yang bisa menyalahkan orang yang hidup dengan semua kebajikan ini. Hidup oleh roh bukan standar yang lebih rendah dari hukum Taurat, justru lebih tinggi. Hukum Taurat melarang perbuatan jahat, tapi roh menghasilkan buah, menghasilkan karakter mulia, melampaui sekedar tidak hanya berbuat jahat, tapi berbuah roh. Hidupnya lebih benar, hidupnya tidak sekedar ikutin aturan. Inilah kemerdekaan dalam roh, bukan kebablasan, melainkan kuasa untuk hidup suci secara alami, bukan terpaksa. Saudara, bandingkan perbuatan daging dan perbuatan roh ini, saudara. Ya, jadi pada akhirnya kalau kita bahas, saudara, yang terkasih di hari kemerdekaan ini, kita bersyukur kebebasan kita sebagai bangsa. Namun lebih dari situ, mari kita syukuri kemerdekaan kekal yang diberikan Kristus di kayu salib. Dia membayar mahal harga dengan darahnya. Ini tidak terbayar oleh kita untuk melepaskan kita dari belenggu dosa dan hukuman. Ini ibarat proklamasi di salib Yesus. It is finished. Sudah selesai. Ini menandakan di salib Yesus memproklamasikan it is finished. Kita merdeka dari perbudakan dosa. Bendera, berkibarlah benderaku. Nah, jadi kita mengibarkan bendera hidup atas panji Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup sebagai orang merdeka yang Tuhan kehendaki? Bukan yang menurut kita, tapi menurut Tuhan. Mari kita merenung, saudara. Mari kita merenung. Apa selama ini kita memahami kemerdekaan? Kebebasan melakukan yang maunya kita. Mungkin tanpa kita sadar kita berkata hidup ini suka-suka saya. Suka-suka saya. No. Kita dipanggil merdeka supaya kita mengabdi pada kasih. Menggunakan kebebasan untuk mencerminkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan dipakai untuk memuaskannya. Bukan menyakiti sekitar kita. Renungkan disiplin rohani. Dan berjalanlah dalam roh. Makin sering kita berjalan dalam roh, kita tidak akan mau jatuh dalam daging. Barangkali ada di antara kita yang bergumul dengan kebiasaan dosa. Suka ngumpat, pikiran kotor, suka dengki sama orang, suka iri, nanti dia lebih hebat dari saya. Lebih hebat, jangan-jangan. Batasi. Manfaatin yang bisa dimanfaatin. Wah, ini belum merdeka, saudara. Merdeka itu melayani. Gak usah iri dengki sama orang. Ya, jangan biarkan daging berkuasa lagi. Kita perlu mengambil langkah tegas, menyalipkan area dosa. Godaan sering lewat media ponsel, disiplinlah, batasi penggunaan. Lingkungan pergaulan menarik ke dosa, beranilah memisahkan diri. Kemerdekaan perlu dijaga dengan disiplin, kadang pengorbanan, hasilnya manis. Roh Kudus yang berkuasa lebih nyata, saudara. Lebih nyata. Jadi saudara, sebagai pengikut, mari kita ingat teladan Tuhan Yesus. Dia pribadi yang paling merdeka. Anak Allah yang maha kuasa. Namun dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, melayani, dan mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Dengan itu kita memerdekakan diri kita. Lalu setelah bangkit, dia memberi kita Roh Kudus supaya kita dapat mengikuti jejaknya. Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan.
yang dipandu dengan kasih dan kekudusan. Tidak ada panggilan yang lebih mulia dari itu. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan hati yang mau berubah. Jangan biarkan kemerdekaan rohani kita sia-sia. Seperti di Galatia 5:13, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, Tuhan telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita telah dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Pakai hidup merdeka ini melayani Tuhan. Dan berjalan dalam rohnya setiap hari. Menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Dan kiranya ini menjadi tekad kita bersama. Selamat hari kemerdekaan. Mari kita jalani kemerdekaan dengan kasih, kerajinan, kasih yang nyata dalam perbuatan, kerajinan dalam disiplin rohani serta pelayanan. Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Mari melangkah dalam kuasa serta pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kemerdekaan sejati terpancar melalui hidup kita dan berbuah lebat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengambil tanggung jawab dari kemerdekaan yang Kau beri. Menjadikannya panggilan melayani dalam kasih, disiplin rohani, dan berbuah. Tolong kami, hidup kami berbuah. Tidak lagi mengikuti keinginan daging, tapi dipimpin roh setiap hari. Supaya kami bisa mengalahkan keinginan daging. Itulah kemerdekaan sejati. Ajari kami semua jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.